Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi kalian yang menonton video ini. Jadi pada hari ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi perbandingan senilai dan berbalik nilai, di mana materi ini merupakan materi kelas 7 semester 1. Baik, langsung saja pada video pembelajarannya. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai, mari kita mengingat kembali apa sih perbandingan itu. Jadi perbandingan itu merupakan suatu proses membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Jadi di sini ada kata kunci yang perlu kita garis bawahi, itulah besaran yang sejenis dan cara yang sederhana. Jadi maksudnya apa? Jadi suatu perbandingan itu dapat dikatakan perbandingan apabila kita membandingkan dua buah besaran atau benda yang memiliki jenis yang sama. Dan dalam perbandingan kita dapat nyatakan dia menjadi bentuk yang paling sederhana atau yang tidak bisa dibagi lagi. Baik, itulah sekilas mengenai perbandingan. Selanjutnya, nah dalam perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, kita memahami dulu ada dua buah masalah di sini. Problem yang pertama atau masalah yang pertama tentang bagaimanakah hubungan harga sebuah pensil dengan harga 8 pensil yang sama. Nah, kita perhatikan di sini harga sebuah pensil dengan harga 8 buah pensil. Apakah harganya akan sama atau berbeda? Nah, nanti kita akan jawab saat di bagian akhir video. Lalu problem yang kedua, apakah ada perbedaan lama waktu habisnya persediaan makanan untuk hewan ternak jika jumlah hewan tersebut bertambah atau berkurang? Nah, jadi maksud seperti ini. Jadi jika hewannya kita tambah, apakah jumlah pakannya akan cukup untuk memenuhi hewan yang ada atau malah berkurang? Atau mungkin kita kurangi hewannya, apakah pakannya akan cukup untuk di hari itu atau melebihi? Nah, jadi sama kita akan bahas saat di akhir video juga. Jadi kita langsung saja pada slide berikutnya, itu adalah perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai? Nah, jadi perbandingan senilai itu merupakan jika besaran pertama nilainya meningkat, maka besaran kedua nilainya juga meningkat. Begitupun sebaliknya, jika besaran pertama nilainya menurun, maka besaran kedua nilainya juga akan menurun. Jadi kesimpulannya maksudnya adalah jika besaran pertama meningkat, yang lain pasti meningkat. Jika besaran pertama dia menurun, maka besaran kedua akan menurun. Jadi kalau naik, turun. Ya, itu sekilasnya ya. Jadi kita perlu garis bawah di sini, jika besaran pertama dia meningkat, maka besaran kedua dia juga akan meningkat. Jika dia menurun, maka yang lain juga akan menurun. Nah, bagaimana sih contoh soal yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Nah, kita misalkan seperti ini. Harga sebuah pensil adalah 5.000. Maka harga 5 buah pensil adalah 25.000. Nah, kita perhatikan bahwa ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Jadi yang berwarna merah di sini kita misalkan sebagai besaran pertama. Jadi besaran pertama itu adalah pensil. Nah, jadi pensil kita sebut sebagai besaran pertama. Lalu yang berwarna biru di sini itu adalah besaran kedua. Jadi inilah harganya. Jadi harga pensil atau H pensil itu adalah besaran kedua. Nah, kita perhatikan di sini. Pada besaran pertama ada sebuah, artinya kan 1. Lalu pada besaran pertama yang muncul kedua itu adalah ada 5. Berarti dari 1 ke 5 dia meningkat atau menurun? Ya, betul, dia meningkat. Maka besaran lainnya atau besaran keduanya pasti akan meningkat. Nah, besaran kedua yang muncul pertama itu adalah 5.000. Nah, 5.000 ke 25.000, apakah dia meningkat atau menurun? Yap, betul, dia adalah meningkat. Nah, maka dapat dikatakan ini adalah perbandingan senilai. Mengapa? Karena besaran pertama dia meningkat, besaran kedua dia juga meningkat. Oke, sorry ini ada sedikit gangguan kecil. Ya, jadi saya close dulu ya. Oke.
Ini adalah contoh soal yang pertama. Misalkan kita ambil contoh yang kedua. Nah, di sini kita perhatikan ayah menjahit 5 baju dalam waktu 10 hari. Jika ayah hanya menjahit 3 baju, maka waktu yang diperlukan ayah adalah 6 hari. Ya, sama seperti tadi, kita misalkan dulu siapa yang besaran pertama, siapa yang besaran kedua. Nah, kita ambil yang pertama itu adalah baju. Jadi baju itu adalah besaran pertama. Nah, lalu waktu. Nah, waktu di sini dia dinyatakan dalam waktu hari, dalam bentuk hari. Jadi waktu kita anggap sebagai besaran kedua atau BK. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Awalnya adalah 5. Besaran pertama yang muncul pertama itu adalah 5. Lalu besaran pertama yang muncul kedua itu adalah 3. Jadi 5 ke 3 itu dia menurun atau meningkat? Ya, betul, dia adalah menurun dari 5 ke 3. Maka besaran kedua pasti akan menurun. Yang ayah menjahit 5 baju membutuhkan waktu 10 hari. Jika ayah hanya menjahit 3 baju, nah dari 10 hari, maka dia akan menjadi 6 hari saja. Ya, jadi sama-sama menurun. Besaran pertama menurun, besaran kedua juga menurun. Nah, jadi itulah kurang lebih contoh singkatnya mengenai perbandingan senilai. Nah, lalu bagaimana sih dalam penyelesaiannya jika kita menggunakan sebuah rumus? Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam rumusnya, kita akan belajar memisalkan terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan di sini, besaran pertama atau variabel pertama kita anggap sebagai A. Seperti tadi yang warna merah. Yang warna merah kita anggap sebagai A. Lalu besaran atau variabel kedua kita anggap sebagai B. Nah, lalu rumusnya akan menjadi A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Lalu siapa sih A1, siapa sih A2, siapa B1, siapa B2. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, di mana A1 itu adalah besaran pertama yang muncul pertama. Jadi besaran pertama yang muncul pertama kali. Lalu A2 itu adalah besaran pertama yang muncul kedua. Nah, yang berikutnya B1 itulah besaran kedua yang muncul pertama. Lalu B2 itu adalah besaran kedua yang muncul kedua. Nah, agar lebih paham, kita akan membuktikan sebuah pernyataan yang tadi. Seperti tadi adalah harga sebuah pensil adalah Rp5.000. Maka harga 5 buah pensil berapa sih? Nah, ini kita anggap kita nggak tahu ini harga 5 buah pensilnya berapa. Nah, kita anggap ini tidak ada. Kita coret misalkan. Nah, maka kita dapat merumuskan seperti ini. Kita tentukan terlebih dahulu siapa A dan siapa B. Ya, A kita anggap atau besaran pertamanya kita anggap adalah pensil karena dia pertama kali muncul. Ya, jadi kita anggap pensil. Jadi A itu adalah pensil. Lalu B itu adalah harganya. Jadi harga pensil. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tentukan siapa A1, siapa A2, siapa B1 dan siapa B2. Nah, A1 itu adalah besaran pertama yang muncul pertama. Itu adalah sebuah. Nah, sebuah itu sama dengan 1. Berarti A1-nya sama dengan 1. Oke. Lalu berikutnya A2-nya siapa? Kita perhatikan di sini. Pensil. Nah, di sini ada A2-nya yang besaran pertama yang muncul kedua. Itu adalah 5. Berarti A2-nya adalah 5. Next, berikutnya kita tentukan B1-nya. B1 adalah besaran kedua yang muncul pertama. Besaran kedua itu adalah harga pensil. Berarti ini kita anggap sebagai B1. Itu adalah Rp5.000. Dan B2-nya yang akan kita cari. Kita anggap ini belum tahu ini ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, langkah berikutnya tinggal kita ganti siapa A1-nya, itu adalah 1. A2-nya adalah 5. Lalu B1-nya itu adalah 5.000.
B2-nya kita anggap B2 aja. Oke. Selanjutnya kita tinggal kali silang. Tinggal kali. Nah, 1 kali B2 itu adalah B2. Lalu 5 kali 5.000 adalah 25.000. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa harga 5 buah pensil itu adalah Rp25.000 karena B2-nya itu mewakili adalah harga dari 5 buah pensil. Nah, itu pembuktiannya. Sama kan? Ya, jadi ini terbukti. Nah, itu tentang rumus dari perbandingan senilai. Nah, agar lebih paham lagi, mari kita masuk ke dalam contoh soal yang sebenarnya. Oke, kita masuk dalam contoh soal perbandingan senilai. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yang nomor 1, ayah menjahit 5 baju dalam waktu 10 hari. Nah, kita lihat di sini ada baju dan ada waktu. Nah, yang pertama kita harus memisalkan dulu. Kita anggap A-nya adalah sebagai baju. Lalu B-nya adalah waktu. Nah, lanjut. Jika ayah menjahit 15 baju, maka tentukan waktu yang diperlukan ayah untuk menyelesaikannya. Nah, sebelum kita menggunakan rumus, sebenarnya soal yang seperti ini kita bisa selesaikan dengan logika. Nah, kita perhatikan, ayah menjahit 5 baju dalam waktu 10 hari. Artinya, ayah membutuhkan waktu 2 hari dalam menjahit 1 buah baju. Cara gimana? Ya tinggal 10 hari dibagi 5 baju. Jawabannya adalah 2 hari. Jadi ayah memerlukan 1 baju dalam waktu 2 hari. Nah, kalau 15 baju tinggal dikali 2. Jadi 15 dikali 2. Jawabannya adalah 30 hari. Nah, ini jika kita menggunakan logika. Jika kita menggunakan rumus, sangat bisa. Nah, jadi kita tentukan dulu siapa yang A1, siapa yang A2, siapa yang B1, siapa yang B2. Nah, sekarang kita lihat dulu. A1 adalah besaran pertama yang muncul pertama. Itu adalah ya 5. Jadi A1-nya sama dengan 5 karena baju itu yang pertama kali muncul adalah 5. Berikutnya A2-nya. A2-nya di sini adalah 15 baju. Berarti ini adalah 15. Berikutnya B1. Itu adalah waktunya. Yang pertama muncul adalah 10 hari. Lalu B2. Nah, ini yang akan kita cari. Berapa sih dia? Nah, langsung kita coba masukkan ke dalam rumusnya. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya adalah 5, A2-nya adalah 15. Berikutnya B1-nya adalah 10 dan B2-nya belum kita ketahui. Nah, apakah langkah berikutnya kita langsung kali silang? Jika bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu agar mempermudah kita dalam mengali silang. Nah, kita lihat di sini ada 5 dan 15. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 5. Ini bagi 5 1, ini bagi 5 3. Berarti 1 per 3 sama dengan 10 per B2. Nah, setelah dia bentuk sederhana, baru kita kali silang. 1 kali B2 adalah B2. Lalu 3 kali 10 adalah 30. Nah, jadi waktu yang diperlukan ayah untuk menjahit 15 baju itu adalah 30 hari. Ya, sama seperti yang ini ya, 30 hari, 30 hari. Nah, jadi itulah cara untuk yang soal nomor 1. Semoga dapat kalian pahami. Baik, yang nomor 2, kita akan bahas soal nomor 2. Tapi sebelum itu silahkan dicatat ya, agar mempermudah kalian memahami soal ini. Oke, kita langsung bahas ke soal nomor 2. Nah, nomor 2, kita perhatikan ada sebuah benda dengan panjang 50 meter dan lebar 20 meter. Nah, kita perhatikan di sini ada kata panjang dan ada kata lebar. Nah, kita dapat membayangkan atau memisalkan di sini A itu adalah panjang,
A panjang, lalu B itu adalah lebar. Oke, ya. Jadi sebuah benda dengan panjang 50 meter dan lebar 20 meter memiliki bayangan yang lebarnya. Nah, di sini bayangan yang lebarnya, artinya ini pasangannya nih, lebar dengan lebar. Oke. Yang bayangan lebarnya adalah 4 cm. Tentukan panjang bayangannya pada benda tersebut. Nah, sekarang kita akan tentukan siapa A1-nya. A1-nya adalah A itulah panjang, berarti besaran pertama yang muncul pertama adalah 50. Jadi A1-nya adalah 50. Lalu B itulah lebar. Lebar yang pertama kali muncul itu adalah 20. Berarti ini adalah B2. Oke, inilah B2. Sorry, ini maksudnya B1 ya. Oke, kita ganti dulu. Kita eraser, berarti kita ganti ini. Lalu kita ubah lagi ke sini. Ya, ini adalah B1 ya. Ini B1 karena besaran kedua yang muncul pertama itu adalah 20. Nah, berikutnya kita perhatikan di sini ada bayangan yang lebarnya 4 cm. Kita cocokkan lebar, berarti dia masuk ke besaran yang kedua. Berarti ini 4 cm ini merupakan besaran kedua yang muncul kedua. Berarti ini adalah 4. B2 sama dengan 4. Pertanyaannya tentukan panjang bayangan benda tersebut. Artinya yang ditanya itu adalah berapa sih A2-nya, atau besaran pertama yang muncul kedua itu berapa sih. Nah, sama cara mencarinya kita tinggal masukkan dalam rumusnya, itu adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita ganti A1-nya dengan 50, A2-nya yang belum kita ketahui. Lalu B1-nya adalah 20 dan B2-nya adalah 4. Nah, langkah berikutnya sebelum kita kali silang, kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Jadi 50 per A ini tidak bisa disederhanakan karena yang penyebutnya bukan bilangan. Berikutnya kita pilih yang 20 per 40. Sorry, 20 per 4. Kita tinggal sederhanakan, sama-sama bagi 4 ya. Ini bagi, ini bagi. Bagi 4 ini 5, bagi 4 ini 1. Jadi 5 per 1. Nah, setelah ini baru kita kali silang. Jadi 5 kali A2 adalah 5 A2, 50 kali 1 adalah 50. Oke, next berikutnya. Nah, cara untuk mencari A2-nya adalah dengan memindahkan 5 yang berada di samping A2 ini menjadi pembagi dari bilangan yang sebelahnya atau 50. Maka dia akan menjadi A2 sama dengan 50 per 5. Nah, kenapa bisa dibagi 5? Ya, karena angka pendamping A2 adalah 5. Kalau angka pendamping A2 ini adalah 3, maka dia dibagi 3. Kalau angka pendamping A2 ini adalah 10, maka dibagi 10. Nah, seperti itu konsepnya ya. Ya, jadi A2 menjadi 50 dibagi 5 itu adalah 10. Nah, jadi satuannya apa sih? Nah, karena di sini yang diminta adalah bayangan atau panjang dari bayangan, kita perhatikan bahwa lebarnya bayangan adalah satuan cm, maka panjang bayangan satuannya pasti juga cm. Nah, seperti itulah cara mencarinya. Nah, jadi ini cara mencari perbandingan senilai. Semoga dapat kalian pahami. Oke, next. Tapi sebelum itu jangan lupa dicatat ya. Silahkan kalian catat agar lebih mudah kalian memahami. Oke, untuk next kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Jadi perbandingan berbalik nilai itu merupakan jika besaran pertama nilainya meningkat, justru besaran kedua nilainya akan menurun atau berkurang. Jadi ini kebalikan dari perbandingan senilai ya. Jadi kalau yang pertama dia meningkat, justru besaran yang kedua dia malah turun. Berbeda dengan yang senilai tadi, kalau dia meningkat maka yang kedua meningkat. Kalau yang pertama menurun maka yang kedua menurun. Jadi dia sama-sama. Nah, sedangkan ini malah kebalikannya.
Jadi begitupun sebaliknya, jika besaran pertama dia berkurang, maka justru besaran kedua dia meningkat. Nah, itu kata kunci dari perbandingan berbalik nilai. Sesuai dengan namanya ya, berbalik. Jadi kalau ada yang naik, maka yang lain turun. Kalau yang lain turun, maka yang lain naik. Nah, bagaimana sih contoh soalnya atau contoh pernyataannya? Kita coba pahami di sini. Kita perhatikan. Lama pengerjaan suatu renovasi rumah adalah 30 hari. Dengan jumlah pekerja itu ada 10 orang. Jika ditambah 20 orang pekerja lagi menjadi 30 orang pekerja, maka lama pengerjaan renovasi menjadi lebih singkat, itu adalah 10 hari. Nah, kita lihat besaran pertamanya. Besaran pertamanya adalah lama waktu pengerjaannya itu adalah 30 hari. Lalu besaran pertama yang kedua muncul itu adalah 10 hari. Dari 30 ke 10 itu meningkat atau menurun? Ya, tentu ini menurun karena 30 ke 10 itu menurun. Lalu besaran keduanya kita perhatikan, yang pekerja di sini. Yang awalnya adalah 10 pekerja menjadi 30 pekerja. Dia meningkat atau menurun? Ya, ini dia meningkat. Nah, sedangkan ini dia menurun. Nah, itulah maksudnya perbandingan berbalik nilai. Jika satunya meningkat, maka yang lain menurun. Jika yang lainnya menurun, maka yang satunya meningkat. Nah, seperti itu perbandingan berbalik nilai. Lalu bagaimana dengan cara penyelesaiannya? Oke, kita akan coba bahas cara penyelesaiannya. Nah, cara penyelesaiannya sama. Kita akan memisalkan terlebih dahulu. Besaran pertama atau variabel pertama kita anggap A. Besaran kedua atau variabel kedua kita anggap B. Nah, maka rumusnya di sini ada perbedaan ya. Perbedaannya adalah di sebelah sini. Oke. Rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Di mana besaran pertama yang muncul pertama dibagi besaran pertama yang muncul kedua sama dengan besaran kedua yang muncul kedua dibagi besaran kedua yang muncul pertama. Jadi di sini ada dibalik ya. Nah, jangan sampai kalian salah dalam memasukkan rumusnya. Nah, kita akan coba membuktikan dalam sebuah pernyataan yang tadi. Nah, kita anggap misalkan ini kita tidak ketahui ya. Ini kita anggap belum ketahui berapa sih waktu yang kita dapatkan jika pekerjaan ditambah. Nah, sekarang kita akan tentukan dulu siapa A1, A2 dan seterusnya. Jadi A, kita sepakati A itu adalah waktu pekerjaannya. Lalu B adalah jumlah pekerjanya. Jumlah pekerja. Nah, jadi A1-nya itu adalah 30 hari. Ya benar, 30 hari. Jadi A1 itu adalah 30. Ini agak kurang rapi kelihatannya. Ya, kita coba ganti dulu ya. Oke, lebih manis kelihatan. Nah, jadi A1-nya adalah 30. Yang berikutnya kita lihat ada pekerja 10 orang. Jadi ini adalah besaran kedua yang muncul kedua. B2-nya, kok B2 sih? B1 maksudnya di sini ya. Karena besaran kedua yang muncul pertama. Nah, di sini B1-nya adalah 10. Jika ditambah 20 orang, nah di sini jangan terkecoh ya. Karena ada pernyataan atau kata ditambah. Jika ditambah 20 orang, artinya dari 10 dia ditambah menjadi ditambah 20 menjadi 30. Berarti di sini pekerja atau besaran kedua yang muncul kedua itu adalah 30. Maka lama waktu pengerjaannya berapa lama? Jadi pertanyaannya adalah A2-nya berapa? Nah, karena A itu adalah waktu pengerjaannya. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Nah, rumusnya itu adalah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Jangan sampai terbalik ya. Jika terbalik itu adalah perbandingan senilai. Nah, oke, kita tinggal ganti A1-nya berapa? A1-nya adalah 30. Lalu A2-nya itu adalah yang akan kita cari.
Berikutnya B2 itu adalah 30 dan B1-nya itu adalah 10. Nah, nice. Oke, sekarang kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan? Ya, ada yang bisa disederhanakan, yaitu adalah 30 dan 10. Tinggal coret nolnya, coret nolnya. Jadi 30 per A2 sama dengan 3 per 1. Nah, selanjutnya tinggal kita kali silang. 3 kali A2 adalah 3A2 sama dengan 30. Maka A2 sama dengan 30 dibagi 3. Sama seperti tadi. Ya, tinggal kita pindah saja 3-nya menjadi pembagi dari bilangan sebelahnya. 30 bagi 3 adalah 10. Maka A2-nya A2 kita dapatkan adalah 10 hari. Kenapa hari? Karena A itu adalah mewakili waktu. Waktu di sini dalam hitungan hari. Jadi A2 yang kita dapatkan adalah 10 hari. Jadi sama dengan pernyataan di sini. Iya, ini adalah 10 hari. Oke, benar ya. Oke, semoga dapat kalian pahami. Baik, agar lebih paham dalam cara menggunakan rumusnya, mari kita langsung coba dalam ke contoh soalnya. Ya, contoh soal perbandingan berbalik nilai. Kita mulai dari soal yang ini. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan ayam selama 30 hari untuk 32 ekor ayam. Nah, di sini dapat kita simpulkan yang pertama dulu adalah besarannya. Besaran pertama itu adalah waktu. Jadi A sama dengan waktu. Lalu B itu adalah jumlah ayam. Jumlah ayam. Nah, kita lanjutkan. Jika ayamnya bertambah. Nah, jangan sampai terkecoh di sini. Bertambah 8 ekor, maka tentukan berapa hari persediaan makanannya akan habis. Oke, sekarang kita tentukan siapa A1, A2 dan seterusnya. A1, besaran pertama yang muncul pertama itu adalah 30 hari. Jadi ini kita anggap sebagai A1. Lalu B1. B1 adalah besaran kedua yang muncul pertama. Jadi ini adalah 32. Jadi ini 32 adalah sebagai B1. Berikutnya, jika ayamnya bertambah. Nah, berarti kan ini yang bertambah berarti kan jumlah ekor ayamnya atau jumlah ayamnya. Berarti ini menjadi B2. Apakah B2-nya 8? Nah, tentu tidak. Mengapa? Karena di sini ada kata bertambah. Berarti dia dari B1 ditambah dengan 8. Berarti B2-nya itu adalah 32 ditambah 8. Hasilnya 40. Jadi B2-nya adalah 40. Lalu pertanyaannya, maka tentukan berapa hari persediaan makanan akan habis. Nah, berarti yang ditanya itu adalah waktunya. Berapa hari sih akan habis? Jadi A2-nya berapa sih? Nah, oke. Langsung saja kita ke pembahasannya. Masukkan rumusnya. A1 per A2, B2 per B1. A1 itu adalah 30. A2 yang akan kita cari. Lalu B2 itu adalah 40. Dan B1 itu adalah 32. Nah, nice. Selanjutnya, sebelum kita kali silang, kita sederhanakan dulu. Kita lihat di sini 40 dan 32. Kita sama-sama bagi 8 kayaknya bisa ini ya. Bagi 8 ini 5, bagi 8 ini 4. Maka akan jadi 30 per A2 sama dengan 5 per 4. Ya, selanjutnya baru tinggal kita kali silang. 5 kali A2 menjadi 5A2. 30 kali 4 itu adalah 120. Maka A2 sama dengan 120 dibagi 5. Nah, berapa sih 120 bagi 5? Kita coba bagi yuk dengan pembagian susun. Oke, bagi 5 ini adalah 2, 10 menjadi ini 20, ini 4, ini 20, maka habis. Nah, jadi hasilnya A2 itu sama dengan
24. A itu apa? Waktu dalam hitungan hari. Berarti jawabannya adalah 24 hari. Oke, itu adalah contoh soal yang pertama tentang perbandingan berbalik nilai. Semoga dapat kalian pahami. Baik, kita langsung coba ke contoh soal yang kedua, tapi jangan lupa dicatat ya. Oke. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah pekerjaan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya pembangunan gedung selesai tepat waktu, maka tentukan banyak pekerja tambahan yang diperlukan. Oke, kita akan tentukan dulu siapa yang sebagai besaran pertama. Besaran pertama kita anggap adalah waktunya dalam hitungan hari. Jadi A sama dengan waktu. Lalu B-nya adalah pekerja. Atau besaran keduanya adalah pekerja. Pekerja. Oke. Nah, sekarang kita tentukan siapa A1-nya. A1-nya, nah jangan mudah terkecoh di sini. Karena di sini ada pernyataan sebuah gedung direncanakan. Nah, ini baru rencana ya. Baru rencana. Selesai dibangun selama 20 hari. Jadi rencananya 20 hari. Tapi karena ada satu kendala, pekerjaan itu dihentikan selama 4 hari. Pekerjaan itu sudah berjalan 8 hari. Lalu dia dihentikan selama 4 hari. Artinya besaran pertamanya atau yang sudah terjadi itu 8. Oke, kita anggap A1-nya. Itu 8 hari ditambah 4 hari karena sudah kita lewati. Jadi A1-nya adalah 12. Nah, berikutnya A2-nya. A2-nya adalah sisa dari hari yang masih tersisa dari 20 hari di sini. Kalau A1-nya 12, maka sisanya adalah 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Oke. Jadi kita sudah temukan A1 dan A2-nya. Lalu berikutnya kita tinggal menentukan siapa B1-nya. B1-nya itu adalah 28 pekerja. Ini adalah B1 atau besaran kedua yang muncul pertama. Lalu B2-nya siapa? Nah, B2-nya kita harus menentukan dulu dengan menggunakan rumus yang sudah kita tentukan untuk menjawab pertanyaan ini. Ingat, ini pertanyaannya bukan menanyakan tentang B2 ya, tapi tambahan pekerja yang hingga membuat pekerjaan itu selesai dalam waktu 20 hari. Nah, jadi kita akan mencari dulu B2-nya berapa sih? Masukkan rumusnya, A1 per A2 sama dengan B2 per B1. A1-nya adalah 12, A2-nya adalah 8, lalu B2-nya yang akan kita cari, dan B1-nya adalah 28. Oke, next. Kita bisa sederhanakan di sini dulu. Ini kita sama-sama bagi 4 bisa kali ya. Bagi 4 ini 3, bagi 4 ini 2. Berarti 3 per 2 sama dengan B2 per 28. Jadi kita tinggal kali silang sekarang. 2 kali B2 adalah 2B2. 3 kali 28 berapa ya? Oke, 28 kali 3 ini adalah 4, 2 kali 3 6 dan tambah 2 8. Jadi 84. Maka B2 itu sama dengan 84 per 2. Maka didapat B2 itu adalah 42. B itu apa? Pekerja. Berarti satuannya adalah pekerja. Pekerja. Nah, apakah sudah selesai? Tentu belum. Karena pertanyaannya adalah banyaknya pekerja tambahan. Berarti dari 28 menjadi 42 ditambah lagi berapa sih? Nah, jadi kita tinggal cari saja. 42 dikurangi 28. Maka jawaban yang tepat untuk ini adalah tentukan banyak pekerja tambahan yang diperlukan itu adalah hasil dari 42 dikurangi 28. Hasilnya itu adalah 14 pekerja. Oke. Karena 28 untuk mencapai 42 itu adalah ditambah lagi
14 pekerja. Jadi jawabannya adalah 14 pekerja tambahan. Oke, semoga dapat kalian pahami. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, jangan lupa dicatat ya. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, mari kita coba mengingat kembali permasalahan yang sudah kita bahas tadi. Ya, kembali ke yang sini. Problem 1 dan problem 2. Nah, kita mulai dari problem 1. Bagaimanakah hubungan harga sebuah pensil dengan harga 8 buah pensil yang sama? Coba tentukan, kira-kira masalah ini dia terkait dengan perbandingan yang mana sih? Ya, betul, dia tentang perbandingan senilai. Nah, kita lihat ada sebuah pensil dengan 8 buah pensil. Yang tentunya kalau kita kaitkan secara logika, harganya pasti akan berbeda. Harga 1 buah pensil akan berbeda dengan harga 8 buah pensil. Harganya tentu pasti akan meningkat dari harga 1 buah pensil. Misalkan harga sebuah pensil itu adalah 5.000, maka harga 8 buah pensil itu adalah 40.000. Nah, seperti itu, dia ada peningkatan. Lalu problem yang kedua, apakah ada perbedaan lama waktu habisnya persediaan makanan untuk hewan ternak jika jumlah hewan tersebut bertambah atau berkurang? Tentu ada perbedaan. Nah, misalkan harusnya pakannya itu adalah untuk 30 hari. Dia punya sebanyak 24 ternak. Kalau misalkan ternaknya ditambah lagi 6 menjadi 30 ternak, tentu jumlah pakan yang seharusnya habis 30 hari akan berkurang atau akan lebih cepat habisnya. Bisa saja menjadi 25 hari atau mungkin selain itu. Nah, sesuai dengan konsep dari perbandingan berbalik nilai, di mana ada yang satu meningkat dan ada yang satu menurun. Baik, itu yang kurang lebih dapat saya jelaskan mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai untuk menjawab permasalahan yang ini. Baik, selanjutnya coba yuk. Nah, silakan kalian coba untuk mengerjakan 2 buah latihan soal di sini. Di mana soal yang pertama itu tentang proyek bangunan dan soal yang kedua itu tentang gaji dari Pak Made. Jadi silakan kalian coba cocokkan kira-kira soal yang pertama tentang perbandingan senilai atau berbalik nilai. Begitu pula soal yang kedua, apakah dia tentang perbandingan senilai atau berbalik nilai. Silakan kalian jawab, semoga kalian mendapatkan jawaban yang sesuai dengan harapan yang saya harapkan. Baik, itu saja penjelasan video pada kali ini. Semoga dalam penjelasan tadi dapat membuat kalian mengerti tentang perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Nah, jika ada kritik atau saran bisa ketik di kolom komentar, atau mungkin ada tambahan bisa kalian ketik di dalam kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian. Semoga dari video ini kalian dapat memahami perbandingan senilai dan berbalik nilai. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye. Sampai jumpa dalam video pembelajaran saya berikutnya.